Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang selalu bersemangat, dan selalu ingin terus belajar begitu ya, mencapai hasil yang optimal dalam semua mata kuliah maupun target-target yang sedang teman-teman susun begitu ya. Dalam kondisi yang masih serba terbatas ini, kita mencoba mengoptimalkan pembelajaran kita, walaupun ini merupakan sebuah bidang atau mata kuliah yang membutuhkan tatap muka sebenarnya, tapi ya kita coba bagaimana kita membuat strategi ya agar pembelajaran ini, ilmu ini dapat tersampaikan dengan baik sehingga teman-teman dapat mengerti begitu. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kalian pahami bahwa ekonomi teknik itu merupakan sebuah analisis ya, sebuah analisis ekonomi pada bidang teknik yang melibatkan analisis-analisis yang dapat menunjukkan kelayakan suatu proyek atau kelayakan suatu usaha begitu ya. Nah, ekonomi teknik itu mencakup berbagai macam prinsip dan berbagai hitungan matematik ya yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, mengapa dinamakan untuk mengambil keputusan? Karena sebelum proyek itu berlangsung atau sebelum usaha itu dilaksanakan, analisis untuk kelayakan suatu proyek atau usaha itu harus dilakukan agar tidak mengalami kerugian pada saat nantinya sudah diimplementasi. Nah, makanya berbagai indikator ekonomi itu dilakukan atau diberikan, dihitung untuk tadi ya, menunjukkan manakah indikator apakah yang menunjukkan bahwa perhitungan ini atau usaha ini adalah layak ataupun tidak untuk dilakukan. Di pertemuan yang sudah lalu ya, pertemuan pekan kemarin, saya sudah sampaikan beberapa perhitungan yang merupakan prinsip dari time value of money ya. Jadi nilai uang yang berdasarkan waktu, gitu ya. Nilai uang berdasarkan waktu. Jadi uang itu kan akan berubah nilainya dari waktu ke waktu. Sehingga nilai uang di masa yang sekarang itu nilainya lebih besar daripada nilai uang di masa yang akan datang, ya. Sehingga untuk menghitung ke masa depan ya, ke arah waktu yang akan datang begitu, khususnya untuk proyek-proyek atau usaha yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang, itu diperlukan berbagai macam indikator, ya, agar perhitungan uang pada saat sekarang dengan nilai uang tersebut di masa yang akan datang itu dapat balance atau tidak mengalami kerugian. Nah, disinilah seorang engineer atau insinyur itu diperlukan begitu. Karena perhitungan ekonomi teknik itu dapat dicapai, dapat valid itu apabila perhitungan dari seorang engineer itu juga tepat. Ya, perhitungan mengenai misalkan kita berbicara masalah konstruksi gitu ya, mau bikin pabrik, dianalisis mengenai kebutuhan materialnya, kemudian kebutuhan sumber daya seperti listrik, air, kemudian keterjangkauan antara pabrik dengan pasar ya, transportasi dan seterusnya. Nah, perhitungan-perhitungan seperti itu yang dibutuhkan oleh seorang engineer ya. Jadi semakin dia detail, semakin dia dapat menentukan nilai yang tepat itu maka perhitungan mengenai analisis kelayakan itu dapat valid begitu ya, dapat valid. Sehingga kalau ini layak berarti nantinya juga akan sesuai begitu, sesuai dengan perhitungan kita. Oh, akan layak dan misalkan kembali modal pada tahun kesekian begitu. Nah, saya izin untuk share screen. Sebentar ya. Nah, ini oke. Semoga sudah terlihat di layar monitor. Ya, saya slideshow dulu. Ya. Nah, teman-teman, judul materi kita pada kesempatan kali ini yaitu analisis kelayakan investasi.
Nah, kenapa kok dinamakan analisis kelayakan investasi? Karena kita ingin melihat tadi ya, investasi atau rencana investasi yang akan kita lakukan itu nilainya apakah layak atau tidak, begitu ya. Layak itu artinya dia mendatangkan keuntungan, dan kalaupun tidak layak itu berarti dia akan merugi atau pailit, begitu. Nah, investment decision atau keputusan ya, keputusan untuk berinvestasi itu dapat dilakukan oleh perusahaan, dapat dilakukan oleh orang per orang begitu ya. Yang penting dia mempunyai modal begitu. Nah, investasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, itu akan teman-teman dapatkan ketika kalian belajar mengenai financing decision atau keputusan nantinya ketika kita ingin berurusan dengan keuangan gitu. Keputusan ini tidak hanya investasi yang berbentuk pada aset real seperti bangunan, alat kantor dan seterusnya, tetapi juga seperti investasi perizinan begitu ya, saham dan juga berbagai sertifikasi mungkin ya. Jadi investment ini tidak hanya yang bersifat tangible atau yang dapat dilihat, tetapi juga yang tidak dapat terlihat begitu ya, seperti ya kita memberikan training karyawan, kemudian membangun pasar, promosi dan seterusnya. Oke, konsep dasar investasi itu dapat dilihat berdasarkan sifat proyeknya. Yang pertama yaitu proyek saling lepas atau mutually exclusive project, yaitu proyek yang memiliki fungsi yang sama. Artinya jika perusahaan menerima salah satu usulan proyek investasi, maka usulan proyek investasi lainnya akan ditolak. Ya. Sebagai contoh, misalkan ada proyek ABC, ketika perusahaan memilih untuk berinvestasi pada proyek B, maka proyek A dan C itu akan ditolak. Atau yang kedua, itu bersifat bebas ya, independent project, yaitu proyek yang memiliki fungsi yang berbeda. Artinya usulan satu proyek investasi tidak menghilangkan peluang proyek lainnya untuk diterima. Nah, tentu saja untuk yang kriteria kedua ini apabila nilai investasi yang dimiliki oleh perusahaan itu bersifat besar begitu ya. Apabila bersifat terbatas ya mungkin bisa memilih salah satu dengan cara mutually exclusive project tadi. Nah, kemudian bagaimana seorang manajer atau investor itu menilai apakah investasi yang ditawarkan tersebut menguntungkan atau tidak ya. Nah, di sini kita akan menghitung berdasarkan prinsip teknik ya, prinsip engineering, yaitu dengan berbagai indikator penilaian ya, penilaian kelayakan begitu. Yang pertama seperti average rates of return ya, rata-rata pengembalian. Kita bisa melihat investasi tersebut layak atau tidak dengan cara ARR atau nantinya IRR ya. Kemudian yang kedua ada PBP ya, payback period. Seberapa lamakah investasi itu akan kembali gitu ya. Kemudian ada discounted payback. Ada juga berdasarkan NPV atau net present value, nilai sekarang ya. Nilai sekarang itu seberapa. Kemudian bisa dilihat dari IRR atau internal rate of return. Kemudian bisa juga dengan modified IRR atau dengan PI atau profitability index dan juga adjusted NPV. Bisa juga dilihat dari BEP ya. Teman-teman sudah mendapatkan materi tentang BEP belum ya? Nanti kalau belum ya akan saya review lagi. Oke. Nah, secara umum ya, indikator yang biasanya digunakan itu yang paling signifikan ini adalah 4 ini ya. Bisa menggunakan NPV, PBP, PI, dan IRR. Yang pertama, kita akan melihat pada NPV. Untuk pertemuan yang kali ini, saya akan membahas mengenai NPV dan IRR. Atau mungkin lebih ke IRR sih, NPV-nya nanti akan pada video yang terpisah ya. Nah, NPV atau Net Present Value itu adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan keuntungan
yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investment. Ya, investasi itu bahasa Inggrisnya investment ya, bukan investation ya, investment. Nah, perhitungan NPV ini sering dipakai sebagai salah satu metode kuantitatif dalam mengukur apakah suatu proyek tersebut dapat dinyatakan feasible atau tidak. Ya, feasible itu artinya layak. Maka dalam bahasa Inggrisnya atau istilah bahasa Inggrisnya yaitu feasibility analysis, ya, analisis kelayakan. Nah, nanti apabila teman-teman ingin menghitung NPV, itu dapat dinyatakan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, apabila NPV 0 atau tahun ke-0 itu lebih besar daripada NPV tahun pertama, maka proyek tersebut dinyatakan tidak layak. Ya, artinya berarti nilai di masa depan itu lebih kecil daripada nilai sekarang. Ya, harusnya kan nilai masa depan kan lebih besar, seperti pada time value of money ya kan. Jadi karena nilai uang di masa yang akan datang itu harusnya lebih besar daripada nilai yang sekarang. Sehingga apabila NPV 0-nya itu lebih besar daripada NPV di masa yang akan datang atau NPV 1, NPV 2 dan seterusnya, maka kita langsung nyatakan bahwa proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua, apabila NPV 0 atau NPV sekarang itu kurang dari NPV 1 atau nilai investasi pada tahun sekarang atau pada saat tahun ke-0 itu lebih besar atau lebih kecil daripada NPV 1, maka dia dinyatakan feasible atau layak. Apabila NPV 0 sama dengan NPV 1, itu juga dinyatakan tidak layak ya. Karena tentu saja investasi itu ingin mendatangkan keuntungan ya. Apabila nilainya sama, buat apa gitu? Karena nilai uang di masa sekarang dan di masa yang akan datang itu lebih besar di masa sekarang, maka apabila nilai uang di masa yang akan datang itu sama-sama kamu investasi 1 juta, kemudian di setahun kemudian kok nilainya sama 1 juta, itu kan berarti nilai uangnya kan sama, ya. Nah, seharusnya kan lebih tinggi ya di masa akan datang gitu, karena tidak layak gitu, artinya bahwa di masa yang akan datang itu harusnya 1 juta itu bisa di masa yang sekarang 1 juta itu bisa mendapatkan misalkan 2 barang, di masa yang akan datang bisa jadi hanya 1 barang begitu. Karena nilainya akan lebih besar di masa yang akan sekarang ya. Tolong nanti dibuka lagi untuk konsep time value of money apabila teman-teman belum memahami ya. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung NPV? Nah, NPV ini saya akan sampaikan di sini rumus yang mudahnya dulu ya. NPV net present value itu dinyatakan dalam rumus sigma NCF ya dibagi 1 plus R pangkat T dikurangi A0. Ya. NCF-T ya, net cash flow ya, CF-nya itu cash flow, berarti artinya aliran kas bersih yang diharapkan dari proyek tersebut pada periode ke-T, artinya adalah pada periode tahun tertentu ya, dibagi dengan 1 plus R ya. R itu adalah biaya modal pangkat tahunnya atau T periode dikurangi A0 atau investasi awal ya. Kemudian kalau di breakdown kembali, maka kita bisa menemukan rumus yang lebih simpelnya yaitu NPV sama dengan sigma PV dikurangi A0 ya. PV pada tahun ke-T dikurangi investasi awal. Nah, sigma PV berarti kan merupakan penjumlahan dari berbagai PV-PV yang dihitung. Ya. Penjumlahan dari PV yang sudah kita hitung dikurangi dengan investasi awal, di mana PV itu merupakan present value yang dirumuskan dengan arus kas dikali dengan discount factor atau DF ya. Nah, discount factor sendiri itu dirumuskan dengan 1 per 1 ditambah R dipangkatkan T. Nah, sehingga kalau nanti teman-teman menghitung
karena nanti arus kas dikali diskon faktor, berarti langsung aja satunya mungkin bisa diganti dengan langsung dengan arus kas, begitu ya. Oke. Keterangannya sepertinya masih sama ya, NCF itu net cash flow, PV itu present value, dan seterusnya masih sama. Kita langsung masuk aja ke contoh soal ya. Contoh soal, ya, manajer keuangan PT Asia Utara sedang melakukan analisis pada 3 usulan proyek atau investasi yang bersifat mutually eksklusif. Ya, artinya dia harus memilih salah satu investasi mana yang paling menguntungkan atau yang paling layak, begitu ya. Kebutuhan dana untuk investasi tersebut diperkirakan sebesar Rp12.000 dari masing-masing investasi. Dan cost of capital-nya atau biaya modalnya yaitu 2%. Ya, 2% itu biasanya itu merupakan bunga ya, bunga atau investment. Tugas kita adalah menentukan proyek manakah yang paling visible atau yang paling layak dari beberapa proyek atau investasi yang diusulkan. Nah, di sini pada soal ada 3 jenis investasi, yaitu investasi A, B, dan C. Dengan masing-masing penawaran pada masing-masing investasi itu pada tahun 1 dan 2 dengan nilai keuntungan seperti pada tabel. Ya, seperti contoh ya, misalkan di situ investasi A atau proyek A itu pada tahun pertama menghasilkan Rp10.000. Ya, tadi modalnya 12.000 kan? Di tahun pertama dia menghasilkan Rp10.000. Kemudian di tahun kedua dia menghasilkan Rp21.000. Begitu juga dengan proyek B dan proyek C. Yaitu pada tabel seperti yang ada pada layar ya. Nah, kemudian kita harus mencari NPV dari masing-masing proyek tersebut dengan menggunakan rumus ini. Ya. Berarti NPV nantinya merupakan sigma PV dikurangi A0. Karena di sini yang diketahui atau ditawarkan adalah 2 tahun, maka nantinya teman-teman hanya menghitung PV-nya sebanyak 2 tahun. Ya. Seperti di contoh atau di jawaban pada contoh soal seperti di layar ya. Pada NPVA, ya, NPVA, tadi kan rumusnya sigma PV dikurangi A0. Ya. Coba kita identifikasi dulu untuk simbol-simbolnya ya. Jadi di sini Rp12.000 itu merupakan A0 ya kan, investasi awal atau modal begitu ya, modal awal. Kemudian 2% itu merupakan nilai dari nantinya R ya. Nilai R yaitu biaya modal atau bunga ya. Jadi biasanya kalau yang ada persennya itu merupakan nilai bunga. Jadi teman-teman lebih mudah mengidentifikasinya. Jadi kalau ada persen-persennya biasanya itu merupakan bunga begitu ya, investment. Kemudian T-nya itu ada 1 dan 2 ya. Lalu yang arus kasnya seperti yang ada pada soal ini. Yaitu arus kas yang tahun pertama 10.000, arus kas yang kedua yaitu 21.000. Proyek B arus kas yang tahun pertama 15.000, arus kas untuk tahun kedua 22.500. Proyek C arus kas untuk untuk tahun pertama yaitu 12.000, kemudian untuk arus kas yang tahun kedua 19.500. Nah, lalu kita masukkan pada rumusnya. Arus kas dikali dengan diskon faktor. NPVA itu merupakan PV1 ditambah PV2, ini harusnya ada tanda kurung, dikurangi dengan A0, yaitu 12.000. Arus kas tahun pertama yaitu 10.000. Ya. Dikali diskon faktor. Diskon faktor tadi 1 dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 1 ditambah R. R-nya 2%. R-nya nanti akan sama semua ya. R-nya sama semua. Kemudian T-nya itu menunjukkan tahun pertama.
Kalau tahun kedua sama aja. Sama apa tapi diganti dengan arus kasnya. Arus kasnya pada tahun kedua yaitu 21.000, kemudian dibagi 1 plus R pangkat T. T-nya diganti tahun kedua. Ya. Ini dijumlahkan dulu. Ini harusnya ada tanda kurung. Saya sepertinya lupa ya, belum memberikan tanda kurung. Dikurangi dengan modal sehingga ketemunya NPVA itu Rp17.988,4 ya. Kemudian hal yang sama, langkah yang sama kita lakukan untuk menghitung NPV untuk proyek B ya. Proyek B tadi arus kas untuk tahun pertamanya 15.000, arus kas untuk tahun keduanya 22.500. Nah, di sini 15.000 dibagi 1 plus 2% pangkat tahun pertama, pangkat 1, ditambah 22.500 dibagi 1 plus 2% pangkat 2 ya, tahun kedua. Ketemunya NPV untuk proyek B yaitu Rp24.332,2. Begitu juga dengan NPVC ya. NPVC itu nanti ketemunya 18.507,2. Nah, dari nilai NPV yang sudah dihitung tersebut, teman-teman bisa lihat manakah yang paling besar ya, manakah nilai NPV yang paling besar. Artinya nilai NPV yang lebih besar daripada yang lain berarti dia lebih menguntungkan daripada proyek yang lain. Artinya berarti di sini NPV B itu lebih visible atau lebih layak daripada NPV A dan C. Maka perusahaan seharusnya memilih NPV B. Oke, sudah paham ya? Nah, dengan beberapa teknik yang bisa dilakukan tersebut, metode NPV ini mempunyai kelemahan. Ya. Perhitungan NPV ini sifatnya konstan dan dipergunakan pada kondisi keuangan pada saat perusahaan itu kondisinya stabil. Maka kalau misalkan dalam kondisi yang kurang stabil, itu akan memungkinkan kesulitan pada saat pengerjaan proyek itu akan tertunda. Kemudian kondisi internal dan eksternal perusahaan berada dalam posisi actual return dengan konsep keuntungan perusahaan yang diinginkan dan seterusnya. Kemudian jika data hitungan dipergunakan data masa lalu, artinya rekomendasi tersebut dijadikan sebagai prediksi di masa yang akan datang, di mana mungkin saja kondisi masa depan bisa saja berbeda dengan analisis yang telah dilakukan pada saat ini. Atau mungkin ya beberapa faktor seperti inflasi, kemudian kebijakan politik, kemudian yang berpengaruh pada nilai-nilai ekonomi ya, seperti kenaikan harga barang, begitu ya, dan seterusnya. Oke, lalu ini misalkan dengan contoh soal yang sama tadi, itu diganti dengan I-nya 15%, ini kita skip aja. Nah, ini contoh untuk perhitungan NPV dengan cara yang lain, ya, dengan cara yang lain. Contoh soalnya seperti ini ya. Anda ditawari suatu usaha yang akan menghasilkan arus kas atau cash flow sebesar 16 juta per tahun selama 3 tahun. Nah, dengan investasi tersebut, ditawarkan tersebut, Anda harus mengeluarkan 45 juta rupiah di awal sebagai modal ya. Dengan mempertimbangkan bahwa inflasi di Indonesia itu sebesar 7% per tahun, apakah Anda akan melakukan investasi tersebut atau tidak? Nah, ini kita akan coba dengan metode yang dinamakan, ini masih NPV ya, kalau yang tadi yang di bawahnya IRR. Ini maksudnya adalah kita harus menghitung NPV dengan cara yang sama seperti tadi, namun dengan soal yang berbeda, dan cash flow-nya tetap 16 juta per tahun, I-nya 7%. Coba teman-teman hitung ya, nanti ketemunya berapa, apakah layak atau tidak. Artinya apa? Kalau layak, berarti NPV 1 itu harus lebih besar daripada NPV 0. Berarti nilai NPV-nya harus lebih besar daripada 45 juta rupiah. Oke. Itu untuk NPV. Kemudian kita masuk ke
IRR, ya. IRR itu kepanjangannya Internal Rate of Return. Internal rate, rate itu adalah suku bunga internal, return itu adalah pengembalian. Berarti IRR adalah tingkat bunga yang diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Nah, artinya nanti IRR itu nanti kita akan melihat pada tingkat suku bunga berapakah yang menunjukkan bahwa pengeluaran itu sama dengan investasi itu akan sama dengan pengeluaran modal gitu. IRR digunakan untuk membandingkan tingkat suku bunga yang berlaku dengan nilai investasi. Perhitungan IRR itu dilakukan untuk mengetahui apakah arus kas yang dihasilkan lebih besar daripada nilai investasi. Ya. Nah, jadi ini indikatornya nanti adalah berupa bunga ya, persen-persen bunga. Nah, bagaimana untuk menghitung IRR? Ya. IRR dihitung dengan I1, yaitu tingkat suku bunga pada saat NPV bernilai positif. Ya. NPV bernilai positif artinya berarti kondisi proyek tersebut itu menguntungkan. Ya. Ditambah NPV 1 dikali tingkat suku bunga pada saat NPV negatif dikurangi tingkat suku bunga pada saat NPV positif. Dibagi dengan NPV 1 dikurangi NPV 2. Di mana NPV 1 merupakan NPV yang nilainya positif dan NPV 2 NPV yang nilainya negatif. Oke. Nah, kemudian dalam perhitungan IRR itu kita bisa beranjak atau bermula dari perhitungan bunga majemuk ya. Nanti kalau dihubungkan nanti dengan present worth atau annual worth ya. P per F atau A per F ya. Nah, persoalannya adalah apakah suku bunga pasaran sebesar itu? Suku bunga pasaran itu adalah suku bunga yang berlaku di bank ya. Yang berlaku di bank. Nah, itu biasanya dinyatakan dengan istilah MARR, yaitu Minimum Attractive Rate of Return. Nah, artinya harusnya IRR itu harusnya lebih besar daripada MARR. Ya. Kemudian persoalan yang kedua yaitu bagaimana apabila suku bunga pasaran itu kurang atau lebih dari suku bunga yang ditentukan tersebut. Nah, kemudian persoalan yang ketiga, berapakah batas tingkat suku bunga dari suatu investasi dengan arus dana yang diperkirakan sehingga menghasilkan keuntungan. Ya. Berapakah batas tingkat suku bunga sampai dengan investasi tersebut menguntungkan? Sebagai contoh pada layar seperti ini ya. Di situ ada cash flow, ya, dinyatakan dengan arrow diagram atau diagram anak panah, yang anak panah ke bawah artinya adalah NPV-nya negatif. Ya, kalau di diagram ya, kalau yang ke bawah itu kan sumbu Y-nya itu kan negatif, yang ke atas positif. Sehingga kalau yang ke bawah itu merupakan pengeluaran, yang ke atas itu merupakan penghasilan atau penerimaan. Ya. Jadi artinya di situ 100 juta itu berarti kan modal. Modal itu kan berarti kita mengeluarkan dari kas kita. Berarti negatif kan? Negatifnya 100 juta. Kemudian pada tahun berikut-berikutnya apabila dia mendapatkan keuntungan atau pendapatan, dia dinyatakan dengan anak panah yang ke arah positif, ke arah atas ya, sumbu Y ke atas. 1, 2, 3, sampai 10 tahun dia menghasilkan per tahunnya itu 20 juta. Panjang atau tinggi anak panah itu menunjukkan besar dari pengeluaran maupun penghasilan yang diterima. Apabila semakin kecil berarti semakin kecil pula nilai uangnya, dan semakin tinggi atau semakin panjang anak panahnya berarti semakin besar pula nilai uangnya.
Nah, rate of return atau tingkat suku bunga pengembalian adalah tingkat suku bunga di mana nilai sekarang atau present value itu sama dengan 0. Ya. Tingkat suku bunga pada saat sekarang itu sama dengan 0. Nah, istilah lainnya rate of return itu ada 3. Ya, istilah lain ya. Jadi artinya 3 istilah ini artinya sama. Yang pertama RR atau rate of return, kemudian IRR, internal rate of return, dan yang ketiga ROI atau return on investment, kembalian dari investasi. Nah, ketiga hal itu biasanya disimbolkan dengan huruf I bintang. Ya, I bintang. Oke. Rate of return bisa dihitung berdasarkan konsep present worth atau annual worth, yaitu persamaannya seperti di layar seperti ini ya. Present worth, penerimaan sama dengan harusnya ya, harusnya sama dengan present worth pengeluaran. Oke. Penerimaan itu dalam istilah ekonominya yaitu return ya. Pengeluaran itu dalam bahasa ekonomi, dalam bahasa Inggris yaitu expenditure. Berarti PW penerimaan kita simbolkan dengan PWR, return, kemudian PW pengeluaran kita simbolkan dengan PWE atau expenditure. Nah, artinya berarti yang diterima sama dengan yang dikeluarkan. Apabila dikurangi, maka nilainya sama dengan 0. Ya. Annual juga seperti itu. Annual worth juga annual penerimaan sama dengan annual pengeluaran. Jadi penerimaan tahunan sama dengan pengeluaran tahunan. Berarti artinya AR dikurangi AE harus sama dengan 0. Nanti persamaan ini akan kita gunakan untuk sebagai konsep dasar pemikiran menghitung IRR ya. Nah, setelah itu kita cari I bintangnya, ya, I star-nya. I star yaitu IRR ya, kita sebut di sini IRR aja, kita menggunakan istilah yang konsisten saja, yaitu IRR. Jadi kita akan mencoba mencari tingkat suku bunga berapakah yang memenuhi persamaan tersebut dengan cara coba-coba. Nah, ini yang merupakan tantangannya. Teman-teman harus bisa melakukan interpolasi. Ya, interpolasi itu merupakan perhitungan nilai, ya, mencari nilai di antara dua nilai yang sudah diketahui. Kita ingin mencari nilai pasti dari dua nilai yang menjadikan opsi, begitu ya, atau pilihan. Nah, I star itu akan lebih besar daripada 0 apabila penerimaan dikurangi pengeluaran itu lebih dari 0. Artinya apa? Artinya berarti dia menguntungkan, ya, masih ada sisa. Jadi pengeluaran itu tidak lebih besar daripada penerimaan, atau artinya penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Nilainya berarti kan positif kan? Berarti I star itu akan layak lebih dari 0. Ya. Kemudian jika I star itu lebih besar daripada I atau investment awal, maka dia juga menguntungkan. Kalau I star-nya atau apa namanya, tingkat suku bunganya itu pada IRR itu kurang dari I, maka investasi ini dinyatakan merugi. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Secara deskriptif akan saya jelaskan seperti ini, teman-teman, nanti biar paham ya ketika nanti membaca kembali, walaupun akan lebih mudah penjelasannya nanti ketika sudah pada contoh soal. Nah, langkah yang pertama yaitu dilihat dulu apakah penerimaan dan pengeluaran itu nilainya positif. Ya. Jadi, apabila penerimaan dikurangi pengeluaran itu lebih dari 0, maka kita lanjutkan untuk menganalisis IRR-nya. Tapi kalau udah penerimaan dikurangi pengeluaran nilainya negatif, minus, berarti nggak usah kita hitung. Artinya sudah tidak layak, begitu kan? Artinya sudah tidak layak. Tidak perlu dihitung menggunakan indikator keuangan. Tidak perlu menggunakan IRR. Udah selesai di situ. Oh, ini berarti tidak layak. Tapi apabila kita ingin melihat, apabila kita ternyata penerimaan itu lebih besar dari pengeluaran, artinya nilainya positif, maka kita harus analisis pada tingkat suku bunga berapakah nantinya itu investment kita atau investasi kita akan kembali. Ya.
Oke, selanjutnya apabila tadi nilainya positif, kita lanjutkan pada tahap atau langkah yang kedua, di mana present worth return dikurangi present worth expenditure itu sama dengan 0, atau AR dikurangi AE-nya juga sama dengan 0. Lalu setelah itu kita melakukan langkah coba-coba. Coba-coba ini artinya kita memasukkan nilai suku bunga berdasarkan tabel suku bunga majemuk yang sudah teman-teman dapatkan. Nanti kalau belum dapat, nanti saya share ya. Nanti akan saya tampilkan seperti apa tabel bunga majemuk tersebut. Nah, langkah-langkah coba-coba tersebut itu kita masukkan untuk memperhitungkan atau memprediksi nilai I1 dan I2 ke dalam persamaan, sehingga dihasilkan nilai present worth 1 dan present worth 2. Oke. Setelah itu kita kemudian lakukan interpolasi tadi, interpolasi pada I1 dan I2 untuk menghasilkan PW sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Ya, interpolasi berarti kan kita punya dua nilai ya, nilai I1 dan nilai I2. Nah, nilai I1 dan nilai I2 ini masih prediksi bentuknya ya, sifatnya masih prediksi. Maka dengan adanya interpolasi, kita bisa menentukan nilai tengah atau nilai yang pasti dari dua nilai yang sudah kita ketahui tadi. Ya. Nanti kita langsung praktek aja di contoh soal biar lebih paham ya. Sehingga nanti nilai interpolasi tersebut itu dinamakan dengan I-star tadi, I-star pendekatan. Oke, atau approach. Nah, setelah itu lakukan lagi untuk langkah 3 dan 4 ya. Jadi langkah coba-coba tadi 3 dan 4, kemudian ketemu I-star, kemudian kita lakukan lagi untuk langkah 3 dan 4. Setelah itu interpolasi akhir. Nah, interpolasi akhir ini dilakukan apabila kita menemukan nilai ya, nilai I-nya itu sebesar 1% atau mendekati 1%. Ya. 1% atau mendekati 1%. Manakah yang paling mendekati 1% di antara I yang kita gunakan? Di antara tingkat suku bunga yang kita gunakan. Dan menghasilkan dua harga yang berlawanan tanda dari persamaan tersebut. Ya, artinya positif dan negatif. Kalau positif dan negatif nanti kan bisa masukkan dalam persamaan jadi positif, ya kan? Nah, interpolasi akhir tadi kan nanti ketemunya bentuknya itu adalah satuannya adalah persen ya. Satuannya adalah persen, berarti itu adalah tingkat suku bunga. Nah, interpolasi akhir itu merupakan I-star yang digunakan sebagai IRR. Jadi kesimpulannya nanti I-star itu merupakan atau tingkat suku bunga yang di mana investment kita akan kembali, yaitu IRR, yaitu pada saat interpolasi yang akhir. Contohnya seperti ini ya. Di soal ini hanya disajikan arrow diagram, ya, diagram anak panah. Nah, di situ modal awal, ya, present worth expenditure, yaitu apa yang dikeluarkan sebesar Rp1.000, ya, kita anggaplah itu satuannya rupiah ya, Rp1.000. Kemudian pada tahun ke-1 dan tahun kedua dia belum mendapatkan keuntungan. Namun di tahun ketiga dia baru mendapatkan keuntungan atau penerimaan sebesar Rp500. Kemudian di tahun kelima dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500. Nah, kemudian dari persamaan PWR dikurangi PWE sama dengan 0, kita masukkan di situ ya. PWE-nya sudah jelas ya, PWE-nya adalah saat ini expenditure, berarti yang dikeluarkan sebagai modal yaitu Rp1.000. Kemudian return atau penerimaan yang diterima oleh perusahaan dari modal tersebut, itu kita hitung dengan present dari future gitu ya. Jadi kita ingin melihat nilai sekarang
dari nilai 500 di tahun ketiga dan nilai 1.500 di tahun kelima, itu saat ini nilainya berapa? Gitu. Jadi kita pakai rumus yang ini ya, yang 500 atau I dikalikan atau P ya, P dikalikan P per F, I persen, 3 ditambah 1.500, P per F, I star, 5 ya. Kita belum tahu I star-nya. Oke. Nah, selanjutnya PWR dikurangi PWE harus sama dengan 0. PWR-nya kita masukkan 500 dan seterusnya itu dikurangi dengan PWE-nya 1.000 sama dengan 0. Nah, tahap yang pertama kita coba-coba ya. Nah, ini memang ada faktor lucky ya di sini, faktor luck ya. Faktor luck di sini. Nanti kalau teman-teman nyoba-nyobanya itu tepat gitu ya, itu pengerjaan atau pengerjaannya akan lebih cepat pengerjaan soalnya. Tapi kalau misalkan tidak tepat itu ya mungkin akan banyak sekali coba-coba yang dilakukan ya. Kita di situ mencoba I yang digunakan yaitu 15% ya. 15%. Berarti kita masukkan di PWR-nya 500 dikali Pi per F, 15%, 3 ditambah 1.500 Pi per F, 15%, 5 dikurangi 1.000. Nah, saya coba tampilkan dulu tabel bunga majemuk. Ini berapa sih 15% ya? Kita coba lihat. Oh, ini pas saya buka. Ini 15%. Nah, teman-teman di sini yang kalian lihat itu adalah nilai I yang pada pojok kiri atas ya. Di sini nanti ada 15%, di sini ada 12%, ada 10%, ya, ada 9% dan seterusnya. Kalau tidak salah yang paling kecil yaitu 1%. Oke, kita langsung lihat aja yang 15% ya. Oke, 15%. Kemudian pada kolom N ini adalah nilai, N ini adalah tahun, ya. N ini adalah tahun. Jadi kalau tadi soalnya P per F 15%, 3, berarti di sini kita lihat tahunnya dulu, oh 3. 3 kita tarik ke kanan cari yang P per F. Ketemunya 0,6575. Oke. Selanjutnya kalau yang 5 tahun ke-5 berarti kita lihat tahun ke-5, tarik ke kanan, yang dicari apa? Oh, P per F. Berarti P per F 0,4972. Nah, kemudian kita masukkan pada rumus tadi. Ya. Ada rumus tadi ya. Ketemu 0,0575 dan 0,4595 atau berapa tadi ya. Jadi 500 dikali 0,6575, sorry kalau tadi salah penyebutan ya, ditambah 1.500 dikali 0,4 berapa tadi? 4595 ya. 4972 ya, 4972. Nah, dikurangi 1.000, nanti ketemunya 74,52322 ya. Terus kita coba, ini masih positif kan? Ini masih positif, berarti kita harus mencari I yang kedua itu harus negatif ya, harus negatif karena tadi kan syaratnya kita harus mencari nilai yang I positif dan I negatif ya. I yang negatifnya, misalkan di sini oh 15%, kita coba kalau di atasnya 15% berapa gitu ya, sampai ketemu nilai negatif. Atau kalau misalkan teman-teman pengen coba-coba ya, misalkan I-nya kita buat 10%. Oh 10% ternyata nilai yang ada di sini itu lebih besar. Oh berarti harus turun lagi, harus turun kan, nilainya harus negatif. Berarti
I-nya harus dinaikkan, gitu ya. I-nya harus dinaikkan. Berarti kalau bunganya itu semakin besar, artinya nilai investasinya semakin negatif, begitu. Nah, kemudian kita coba I 20% dengan bentuk tabel majemuknya sama, P per F, tahunnya 3 dan 5. Kita lihat di sini tadi ada tidak yang 20% ya, kita coba. Oh, ada nih 20%, ya. 20% pada tahun ketiga untuk nilai P per F ketemunya 0,5787 dan tahun kelima 0,4019. Ya. Dimasukkan pada rumus seperti yang pertama tadi, dikalikan dengan 500 dan dikalikan dengan 1.500, dikurangi 1.000 ketemunya minus 107,83179. Ya. Nah, ini kita masih belum tahu ya. I-nya itu yang digunakan 15 atau 20. Maka dari itu kita gunakan metode interpolasi. Ya. Interpolasi berarti dari rumus PWR dikurangi PWE sama dengan 0, delta I-nya nanti sama dengan I1 dikurangi 0, ya. I1 dikurangi 0, oh sorry, PW1 dikurangi 0 dibagi dengan PW1 dikurangi PW2, atau tadi istilahnya apa ya? Kita lihat dulu, saya cek nanti takutnya salah ya. PW1 dan PW2 ya kan? Iya betul, PW1 dan PW2. Ya. Berarti artinya delta I sama dengan PW1 dikurangi 0 dibagi PW1 dikurangi PW2 dikali I1, I2 dikurangi I1. Ya. PW1 dikurangi 0 dibagi PW1 dikurangi PW2 dikali I2 dikurangi I1. Oke, ketemunya 2,04%. Nah, setelah itu kita gunakan delta I. Delta I itu kan berarti kan gap ya, atau kesenjangan antara antara tingkat suku bunga 1 dan tingkat suku bunga 2. Nah, berarti dari tingkat suku bunga yang kita gunakan sebagai awalan, yaitu 15%, ditambah delta I, itu ketemunya 17,04%. Nah, setelah itu, kita gunakan, itu baru tahap 1 ya, 17,04% itu sebagai I, lalu kita masukkan prediksi I tadi 17,04% pada tahap yang kedua. Nah, karena 17,04 itu kita gunakan sebagai acuan, berarti kita gunakan coba-coba lagi I1-nya 17%. Ya. I1-nya 17% dan I2-nya berarti lebih kecil ya daripada nilai investment. Ini sama dengan seperti tadi, 500 P per F 17%,3, kita coba lihat di sini ada tidak yang 17%. Oh, tidak ada. Nanti teman-teman bisa cari sendiri di appendix yang lain, cari yang 17% ya. 17%, kemudian nilainya sudah negatif, ya kan? Nilainya sudah negatif, artinya kita harus mencari untuk prediksi berikutnya, I-nya itu berarti yang lebih kecil, agar nilai PW-nya ini positif. Ya. Jadi semakin besar, kesimpulannya kan semakin besar nilai I, ya, semakin besar I yang digunakan, artinya semakin negatif, ya, semakin negatif PW-nya. Nah, berarti kalau misalkan sekarang ini 17% nilainya negatif, kita kan harus mencari yang positif. Ya, kita harus mencari yang positif karena harus menemukan dua nilai. Berarti kita gunakan I, tingkat suku bunga yang lebih kecil daripada 17%. Di soal
coba-coba menggunakan 16%. Ini namanya coba-coba semua ya, Dek, ya. Jadi belum ada yang pasti gitu. Jadi teman-teman harus mencari solusinya sendiri. Oh, dengan 16% ternyata nilai PW-nya sudah positif gitu ya. Berarti sudah cukup. Lalu dilakukan interpolasi lagi. Kita belum tahu nih IRR-nya yang paling tepat di antara 17 dan 16% itu kan belum ada nih, ya kan? Dengan cara yang sama mencari delta I itu kita masukkan PW2 ya. Atau sorry tadi penyebutannya kan PW1 itu untuk nilai yang positif ya. Kita cek lagi. Gimana tadi? PW. Penyebutan PW untuk yang nilai positif ya. Oke lah, kita anggaplah PW1 itu yang nilainya positif ya. Tadi sepertinya seperti itu. Tadi saya nggak nemu nih. Oke. Mana tadi? Oke, ini ya, sampai sini tadi ya. PW1 dikurangi 0 dibagi PW1 dikurangi PW2. Jadi PW1 itu untuk yang nilainya positif. Jadi bukan berarti penyebutan yang bukan berarti ini yang pertama itu sebagai PW1 ya. Jadi PW1 itu yang PW yang nilainya positif. Paham ya? Jadi walaupun ini tempatnya itu perhitungannya setelah I1 begitu ya. Tapi dia kita sebut sebagai PW1 apabila nilainya positif. Ya. PW1 dikurangi 0 dibagi PW1 dikurangi PW2 dikali 1% karena kita ingin melihat kondisi IRR yang mendekati 1%. Ketemunya 0,9044 ya. Berarti artinya I yang kita gunakan ya. I yang kita gunakan yaitu atau IRR simbolnya kan I star ya. I star yang kita gunakan yaitu I pada saat kondisi PW-nya positif ditambah dengan delta I. I pada saat PW-nya positif bukan 17%, tapi melainkan 16%. Ya. I pada saat PW-nya positif, berarti 16% ditambah delta I, yaitu 0,9044. Berarti IRR yang paling tepat yaitu sebesar 16,9044%. Paham ya? Semoga mudah dipahami. Nanti kalau belum paham silakan bertanya. Kemudian untuk contoh yang kedua ini sama, namun dia ada sisi annual-nya. Ya. Ada sisi penerimaan tahunan yang sama. Ya. Penerimaan tahunan yang sama. Nah, kalau kita baca dari arrow diagram di atas, berarti modal awal atau pengeluaran sebagai modal yang pertama pada tahun ke-0 yaitu Rp5.000. Kemudian pada tahun 1, 2, 3 sampai 10 dia mendapatkan penerimaan yang konstan sebagai annual worth ya, tahunan itu sebesar Rp100 dan pada tahun ke-10 mendapatkan penerimaan penambahan penerimaan sebesar Rp7.000 ya, Rp7.000. Berarti di situ kita ingin melihat nilai Rp100 itu pada kurun waktu 10 tahun ditambah dengan nilai penerimaan sebesar Rp7.000 pada tahun ke-10 untuk pada saat sekarang. Makanya rumusnya P per A dan P per F. Jadi ada dua penerimaan tahunan dan penerimaan di masa yang akan datang. Penerimaan tahunan itu 100, penerimaan yang akan datang yaitu 7.000. Oke. Penerimaan tahunnya yaitu 100 dikali P per A, I persen, I star, 10 ditambah pada tahun ke-10 penerimaannya 7.000
dikali P per F, I star, 10. Dikurangi PWE ya, present worth expenditure, yang sama dengan 0. Nah, terus kita coba-coba. Tahap pertama coba-coba dulu menggunakan I yang berapa begitu ya. I satunya kita coba 15%. Sama dengan cara yang tadi kita lihat pada tabel bunga majemuk 15%. Oke. 15% tahunnya berapa tadi? Tahunnya 10 ya, P per A. Tahunnya 10, kita cari, 10 di sini, P per A, kita tarik ke kanan, P per A yaitu sekian. Ya, ketemunya 5,019. Ya. Sehingga yang tadi itu 100 dikali 5, sekian-sekian tadi, ditambah 7.000 P per F. P per F kita lihat tahun ke-10 ya. Tahunnya ke-10 juga, tapi P per F berarti ke sini. Ketemunya 0,2472. Oke. Berarti 7.000 dikali 0,2472. Dikurangi 5.000 ketemulah minus 2767,83 sekian-sekian. Nah, ini kan masih negatif nih. Berarti kita harus turunkan suku bunganya. Kita harus turunkan nilai suku bunganya agar nilai PW-nya ini menjadi positif. Si pembuat soal ini mencoba untuk memasukkan tingkat suku bunga yaitu sebesar 10%. Dicoba-coba sama dengan seperti tadi perhitungannya, ternyata masih negatif, minus 1686. Dia harus mencari lagi sampai dengan nilai PW-nya itu positif. Ya. Di sini dia menemukan bahwa pada saat I-nya itu 5%, PW-nya sudah bernilai positif, yaitu 69,56. Oke. Sehingga kita lakukan interpolasi, ya, kita lakukan interpolasi untuk nilai suku bunga yang terakhir yang bernilai negatif yang kita temukan dan nilai tingkat suku bunga terakhir yang ketika PW-nya positif. Oke ya. Berarti di sini yang terakhir tadi kan dia menemukan 10% ya. Untuk nilai yang negatif dan nilai positifnya ketemunya 5%. Sehingga I1-nya yaitu 5%, I2-nya yaitu 10% ya. Nah, kemudian PW-nya yang di atas sebagai PW1 dikurangi 0, PW1 yaitu PW ketika I-nya ini positif, PW positif, nilai PW-nya positif yaitu 69, sekian-sekian, dikurangi 0, dibagi dengan PW1 dikurangi PW2. Ya, PW2-nya minus 1686. Dikali dengan 5%. Oke, gap-nya antara 5% dan 10% ya. Ketemulah 0,198%. Berarti I yang digunakan yaitu I yang pada saat PW-nya positif yaitu 5% ditambah delta I 0,198%. Ketemunya I yang I star yang pertama yaitu, I ya, bukan I star ya, I-nya yaitu 5,198%. Nah, setelah itu kita lakukan tahap 2. Kita ingin mencari yang lebih valid lagi. I2 kita coba gunakan 6% ya, 6%. 6% tadi nilainya kan sudah positif. Ya, 5% nilainya sudah positif. Berarti kita mau cari I yang di atasnya 5% tapi masih menghasilkan PW yang negatif. Dia gunakan 6%, ketemunya PW-nya negatif, yaitu masih negatif minus 355,22786. Artinya begini ya, adik-adik ya. Tingkat suku bunga itu yang digunakan adalah yang paling mendekati. Jadi misalkan di sini contoh soal pada case yang ada pada yang saya sampaikan ini ya. Tadi di 10%, dia nilainya sudah negatif nih.
Tapi dia kemudian coba-coba untuk langsung ke 5%, atau mungkin kalian bisa coba-coba langsung ke 3% atau 2%. Ya. Nah, kalau ternyata 3% itu memang nilainya positif, tapi kan masih ada nilai tingkat suku bunga di atasnya 3%, itu yang sudah menghasilkan nilai yang positif gitu loh. Jadi mau nggak mau kita harus naikin 3%, harus naik lagi jadi 4% atau 5% tadi. Sama halnya dengan yang nilainya negatif ini. Oh ternyata nggak sampai 10% itu nilainya sudah negatif. Ya, berarti yang paling mendekati 0 adalah yang kita pilih, begitu ya. Oh ternyata 6% aja udah negatif. Berarti yang kita pilih adalah yang 6%. Minus 355 sama minus 1686, itu yang lebih mendekati 0 kan minus 355. Artinya berarti kita harus memilih yang I2 6% itu yang kita gunakan sebagai pendekatan, gitu ya. Oke. Setelah itu kita lakukan interpolasi lagi antara 5% dan 6%. PW1-nya yaitu yang nilainya positif tadi di sini 69,56 sekian-sekian dikurangi 0 dibagi dengan PW1 dikurangi PW2 dikali dengan 1% karena kita ingin mencari IRR yang mendekati 1%. Nah, ketemulah 0,164%. Sehingga I-star-nya atau IRR yang berlaku pada soal ini yaitu 5% sebagai I1 ditambah 0,164% sebagai delta I, ketemunya yaitu IRR-nya 5,164%. Ya, berarti artinya pada tingkat suku bunga 5,164%, itu menunjukkan investasi kita itu sudah kembali, gitu ya, atau bernilai positif lah. Jadi kalau di bawah atau di atas tingkat suku bunga 5,164% itu investasi kita nantinya merugi, gitu ya. Jadi artinya IRR itu adalah tingkat suku bunga di mana nilai investasi kita itu kembali atau minimal dia mendatangkan keuntungan walaupun sedikit, ya positif gitulah, bernilai positif. Nah ini juga bisa digunakan perhitungan rate of return berdasarkan annual worth. Contohnya menggunakan contoh nomor 2 tadi, masih sama tahapannya, tahapan 1 dan tahapan 2. Kalau ini contoh soal untuk yang gradien ya, yang mempunyai kenaikan yang sama. Jadi misalkan pada diagram arrow itu ya, itu cash flow untuk tahun 1, 2, 3 sampai tahun ke-13 itu kenaikannya sama ya, 100 rupiah begitu. Jadi dari 600 rupiah pada tahun pertama naik 100 rupiah pada tahun kedua, naik 100 rupiah pada tahun ketiga dan seterusnya sampai dengan tahun ke-13. Dan di tahun ke-13 ada penambahan penerimaan sebesar Rp2.000. Oke. Sehingga kalau di situ teman-teman bisa lihat di Rp5.000 itu sebagai investasi awal, ya, sebagai investasi awal atau present worth expenditure, ya, PWE. Kemudian yang 600, ya, 600 ini di awal ini sebagai present terhadap annual, ya. Jadi dia ingin melihat berapakah nilai masa sekarang dari nilai per tahun ya, nilai penerimaan per tahun. 600 gitu ya. Kan itu sebenarnya 600 semua tuh. Sebenarnya 600 semua. Sorry. Itu kan sebenarnya per tahunnya dia mendapatkan 600 terus deh, stabil ya. Tapi kan gradualnya atau gradiennya itu kan ditambah 100 tambah 200 ya. N1 itu N1 itu 600, N2-nya 600 plus 100, N3-nya 600 plus 200, N4-nya 600 plus 300 dan seterusnya. Oke, paham ya?
Jadi ini PA-nya itu 600 dikali PAI star, 13, ya, selama 13 tahun, ditambah 100 itu adalah gradien ya, kenaikan per tahunnya, dikali P per G I star, 13 tahun, ditambah tahun yang terakhir, tahun ke-13, dia mendapatkan penambahan penerimaan, yaitu sebesar Rp2.000, yaitu kita ingin melihat Rp2.000 pada tahun ke-13 itu pada saat tahun sekarang itu berapa, maka kita masukkan 2.000 dikali P per F, I star, 13, dikurangi present world expenditure, ya, PWE. Caranya sama, tabelnya sama juga. Kalau ini yang digunakan berarti kan PA, PG, dan PF ya. PA, PG, dan PF. Nah, nanti misalkan coba-cobanya di sini dia gunakan 15%, ya. Maka kita cari tadi 15% untuk apa tadi? PF tadi sudah ada ini ya. Apa tadi yang digunakan? PA, PG, PF ya kan? PF-nya ini tahun ke-13 ya, tahun ke-13 berarti PF-nya 0,1625. Oke. Tahun ke-13 bunga 15% untuk nilai P per G berarti 23,135. Ini koma ya, Dek ya. Teman-teman jangan salah mengartikan ini titik, ini artinya koma. Jadi perhitungannya jangan ribuan tapi koma. Kemudian untuk P per G, untuk yang satunya P per A ya. P per A-nya 5,583 ya. 5,583. Oh, di sebelah kanan juga ada tahunnya. Jadi teman-teman nggak harus melihat dari kiri terlalu jauh ke kanan ya. Dari kanan pun bisa ke kiri. Nah, ini masing-masing angka kemudian kita masukkan dalam perhitungan, ketemunya I1 itu, PW1 itu 988,46 sekian-sekian. Kemudian untuk I2, nah gini, I1 itu kan sudah nilainya positif. Nah, berarti untuk menghasilkan PW yang nilainya negatif, I-nya harus dinaikkan. Whether kamu mau nambahin 16%, 17%, 18%, terserah. Namanya juga coba-coba begitu kan. Kalau misalkan 16% nilainya masih positif, berarti tambah lagi 17%. 17% nilainya masih positif, berarti tambah lagi 18%, sampai PW-nya itu bernilai negatif. Ya. Nah, di sini 20% sudah ketemu nilainya negatif 434 sekian. Nah, berarti interpolasinya antara 15% dan 20% dengan cara yang sama seperti tadi. Delta I sama dengan PW1 dikurangi 0 dibagi dengan PW1 dikurangi PW2 dikalikan dengan 15% atau selisih dari 20 dan 15%. Ya. 5%. Berarti 15% ditambah ketemu 3,47, ketemu 18,47%. Tahap 2-nya juga sama. Jadi tadi sebagai I awal ya, bukan I star ya. Ini I masih I awal atau I acuan. I acuannya tadi berarti 18,47. Kita gunakan acuan 18%. Rumusnya sama ya, rumusnya sama. Kemudian kalau I-nya 18% itu nilainya masih positif, berarti kita harus tambahkan, ya, kita naikkan tingkat suku bunganya agar PW-nya negatif. Ya, PW-nya negatif. Berarti ini dia coba-coba dinaikkan menjadi 19%, oh sudah negatif. Berarti oke, interpolasinya antara 18% dan 19%. Masukkan rumus delta I sama dengan apa tadi, PW1 kurangi 0 dibagi PW1 dikurangi PW2 dikalikan selisih 1% ya. Oh sorry, langsung dikalikan 1% karena kita ingin melihat perhitungan yang mendekati 1%. Nah, ketemunya 0,253%. Sehingga I star atau IRR-nya ketemu yaitu I1 ditambah delta I. 18% ditambah 0,253%.
Sorry, tadi belum di slideshow ya. Oke, semoga terlihat ya. Jadi IRR-nya adalah 18,253%. Ya, 18,253%. Oke, seperti itu untuk penjelasan mengenai NPV dan IRR. Semoga dapat dipahami. Silahkan bertanya apabila ada yang masih belum jelas. Nanti kita lanjutkan untuk perhitungan indikator kelayakan yang lain. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.